10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, kita bersyukur banget kalau kita hari ini boleh ketemu lagi teman-teman. Dan jangan pernah lupa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang sama kita, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. So teman-teman, nanti di minggu keempat kita akan ada persekutuan raya. Ya, sekali lagi kita akan ada sebuah persekutuan raya di mana kita akan sama-sama kembali menyanyi, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, mari kita sama-sama daftarkan diri kita di link yang ada di bawah, di deskripsi. Sehingga teman-teman bisa langsung nanti dikirimkan ID dari Zoom-nya dan juga password-nya gitu ya. Jadi please teman-teman langsung klik link yang ada di bawah. Kemudian kita akan sama-sama join di minggu keempat. Oke teman-teman. Saya nantikan kehadiran teman-teman dan biarlah ini menjadi sebuah sukacita yang besar karena kita boleh kembali lagi berkumpul, kita boleh kembali lagi diingatkan akan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah habis oleh waktu. So, saya tunggu teman-teman di minggu keempat. Shalom teman-teman, bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk berjumpa di Be With You. Apa kabar nih kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya.
Aku mau tanya nih teman-teman, kalian pernah gak sih ngerasa di PHP-in oleh orang tua kalian? Kalau aku pernah. Jadi waktu aku kecil, aku pengen banget punya satu boneka yang limited edition gitu. Terus aku minta, dan orang tua aku bilang mereka bakal beliin kalau aku cepet selesaiin PR. Aku jadi semangat banget, aku buru-buru kerjain dan minta hadiahnya. Tapi mereka bilang mereka bakal beliin minggu depan. Lalu minggu depan itu jadi bulan depan dan akhirnya gak sama sekali. Aku merasa kecewa karena ekspektasi aku gak terkabul. Nah, tanpa kita sadari, kita sebenarnya sering menaruh pengharapan pada orang lain. Padahal mereka juga manusia, sama seperti kita yang punya kekurangan. Akhirnya kita malah merasa kecewa. Teman-teman, jangan lupa kita punya Bapa yang sempurna, yang mengasihi kita tanpa syarat, yang selalu ada buat kita, dan yang janjinya tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa bukan karena kita orang baik, tapi karena kasih-Nya yang tak terbatas buat kita. Janjinya untuk kehidupan kekal dapat dipercaya, sebab hanya Dialah Bapa yang kekal dan sempurna. Teman-teman, mari sama-sama kita angkat pujian Bapa yang kekal. Kita pikirkan lagi kepada siapa selama ini kita berharap, dan biarlah pujian ini menjadi respon kita untuk menaruh pengharapan hanya kepada Allah. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku.
Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Saat ini kami mau sama-sama kembali lagi merenungkan firman Tuhan, secara khusus yang menjadi keyakinan kami di dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, kita akan sampai di akhir dari doa Bapa kami, yaitu yang ditutup dengan sebuah statement seperti ini. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang backingan, kita pasti dong ya di sekolah atau di kampus atau di dalam lingkungan pergaulan kita, siapa yang menjadi teman kita, siapa yang menjadi backing kita, itu seringkali menolong kita untuk lebih berani. Sebenarnya seperti itu, benar? Nah teman-teman, contohnya gua deh ya, gua itu paling gak berani untuk bawa mobil di Jakarta. Tapi gue berani bawa mobil di Bandung. Kenapa teman-teman? Karena gue tahu gue punya kenalan, gue punya temen yang bisa tolong gue kalau gue misalnya ya teman-teman secara tidak sengaja nyerempet atau secara tidak sengaja diserempet gitu ya. Gue udah tahu jalurnya gimana, gue udah tahu harus melakukan apa, nanti tolong ngomongnya bagaimana, ada yang bisa mendampingi gue gitu ya. Bukan diselesaikan secara kekeluargaan saja, tetapi bagaimana kita melakukan prosesnya itu yang paling penting dan tetap ada orang yang mendampingi gue. Nah teman-teman, tapi kenyataannya gitu ya, ketika kita ada di sebuah daerah yang asing gitu ya, sebuah daerah yang gue nggak kenal siapa-siapa, gue nggak tahu siapa-siapa, itu membuat gue merasa, waduh, gue nggak berani deh kayak gini gitu ya, gue nggak mau main aneh-aneh deh ya. Nah teman-teman, maka ketika hal itu terjadi, kita biasanya tidak berani melakukan apapun gitu ya. Kita lebih memilih untuk diam dan udahlah diam-diam aja gitu ya. Yang penting semua beres, semua aman, damai, sejahtera, terkendali. Nah teman-teman, ketika kita berbicara tentang karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya, itu menjadi sebuah penutup gitu ya. Penutup di dalam doa Bapa kami, dan itu menjadi sebuah, kalau mau dibilang gitu ya, konklusi yang seharusnya mengingatkan kita punya Bapa yang bukan impoten, gak bisa melakukan apapun. Tetapi sebaliknya, kita punya Tuhan yang omnipoten, artinya Dia maha kuasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu, Dia sanggup menolong engkau dan menolong saya. Sehingga ketika Dia berkata, Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, seolah-olah Dia ngomong gini, engkau berdoa pada pribadi yang benar. Engkau berdoa pada pribadi yang maha kuasa. Engkau berdoa pada pribadi yang dapat diandalkan sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Wow. Teman-teman, kalau di Bandung gue tadi bilang gue berani bawa mobil gitu ya. Karena ada temen gue yang bisa dampingi gue kalau misalnya gue dipanggil ke kantor polisi atau segala macam karena gue nyerempet atau tidak sengaja diserempet. Teman-teman, jangan pernah lupa umur temen gue ini bisa aja sekali waktu dia, kalau mau dibilang gitu ya, mengalami sakit dan kemudian meninggal. Tetapi ketika kita berdoa secara khusus doa Bapa kami, maka ini berbicara tentang kekekalan yang tidak bisa diganggu gugat. Teman-teman, hari ini gue pakai jaket bukan karena gue sakit, tetapi gue mau pakai seperti ini. Jaket punya fungsi untuk menutupi, melindungi badan kita dari dingin. Jaket punya fungsi untuk menolong kita mendapatkan sebuah kehangatan. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menutup tubuh kita yang kedinginan. Nah, ketika kita berbicara doa Bapa kami, kalimat penutup ini punya fungsi untuk mengkonklusikan, untuk membungkus semuanya dengan sebuah keyakinan.
Doamu bukanlah doa yang tidak penting. Doamu adalah doa yang didengar oleh Bapakmu yang ada di surga. Doamu adalah doa yang dijamin, gitu ya. Doa yang dijamin. Ketika engkau mendoakan dengan sungguh-sungguh, maka ada sebuah jaminan, sebuah keyakinan akan jaminan bahwa Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan yang akan mendampingi kita, yang berjalan bersama dengan kita, adalah Tuhan yang sanggup mendengar dan menjawab semua doa kita. Teman-teman, bukankah ini sebuah jaminan yang kalau mau dibilang kita bisa rest di dalamnya? Sebuah jaminan yang membuat kita harusnya berkata, Tuhan, bersyukur sekali aku punya Tuhan yang peduli dengan hidupku. Aku bersyukur karena aku punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Aku bersyukur karena aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita hari lepas hari. Aku bersyukur karena Tuhanku bisa diandalkan. Rekan-rekan sekalian, ketika kita tahu akan hal itu, mari kita berdoa dengan kesungguhan hati. Mari kita berdoa dengan satu keyakinan. Aku punya Bapa yang mengasihiku. Aku punya Bapa yang dapat diandalkan. Aku punya Bapa yang kekal sampai selama-lamanya, mengasihiku, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yuk teman-teman, apalagi sih yang menjadi keraguan kita untuk kita datang mendekat kepada Tuhan? Apa sih yang menjadi kekhawatiran kita ketika kita berdoa kepada Tuhan? Mari nyatakan itu semua. Mari kita mempersembahkan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita ambil waktu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh dari kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang bisa kami andalkan. Kami mempercayakan, kami membungkus diri kami karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sebagai satu-satunya Bapa yang mengasihi dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku.
kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu, Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu, Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari